para ulama. Baik, karena kita mantap. adalah orang yang wajib mengikuti mereka. Berikan tepukan dulu, applause. Takbir. Takbir. Satu kali lagi, takbir. Baik, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Umar Mita. Tetap mukjizat memang sudah terputus. Nabi sudah meninggal dunia. Tetapi subhanallah, kenikmatan mukjizat itu masih tetap kita rasakan. Begitu juga dengan kembali kepada sunnah. Kita harus tetap kembali kepada sunnah. Dan jangan lupa, ulama juga tetap kita hormati. Baik, bagaimana menurut Ustaz Abdul Samad? Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi salat zuhur 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat jahar, 1 rakaat sir, tak ada dalam Quran. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. 40 ekor kambing, zakatnya 1 kambing. Kalau emas 85 gram 20 keping dinar, keluar 2,5%, tak ada dalam Quran. Makanya disuruh kembali ke Quran dan sunnah. Karena wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau Al-Quran, litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan maknanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ikut Quran, tapi saya tidak mau ikut hadis Nabi, maka otomatis dia tidak akan sholat dan tidak akan bayar zakat. Karena sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada dalam Quran. Carilah dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang menyebutkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 2, 4, 4, 3, 4. Zuhur, asar, sir, maghrib, isya, jahar, 2 rakaat jahar, 1 rakaat sir. Itu dalam hadis yang dijelaskan Nabi SAW. Sallu, salatlah kamu, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku salat. Oleh sebab itu maka dia sudah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Nah, di mana peran ulama? Saya kasih satu contoh kasus kurban. Kurban ada dalam Quran, ada dalam hadis. Mana ayat tentang kurban dalam Quran? Inna a'tainakal kautsar, kami berikan engkau nikmat yang besar. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Ada kurban dalam Quran. Dalam hadis mana kurban dalam hadis? Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban bikabshaini, 2 ekor kambing kabsh, kambing kibas. Amlahaini, putih bersih, tak ada warna hitam. Aqranaini, sudah bertanduk, maknanya umurnya sudah cukup. Ayat Quran ada, hadis ada. Yang jadi pertanyaan, apa hukum berkurban? Itu tak ada. Apakah hukumnya wajib, atau hukumnya sunat, atau sunat muakkad, atau hukumnya mustahab, atau hukumnya mandub? Wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nah, kurban ini masuk yang mana? Apakah dia wajib, atau sunat, atau sunat muakkad, atau malah makruh? Maka ulama berijtihad. Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Kenapa menurut Hanafi kurban itu wajib? Dia punya dalil. Yang pertama, muwazabah. Nabi tak pernah meninggalkan kurban sampai meninggal dunia. Maka salah satu
perbuatan itu menjadi wajib karena tak pernah ditinggalkan Nabi terus menerus. Maka dalil pertama menurut Hanafi, kurban itu wajib karena muwazabah terus menerus. Yang kedua, ada ancaman. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekati tempat solat kami. Ada ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau suatu perintah, suatu ayat, suatu hadis ada mengandung makna ancaman, maka lil wujub, al-wa'id lil wujub. Kalau ada ancaman berarti wajib. Maka berdasarkan ini, mazhab Hanafi mengatakan berkurban itu wajib. Jadi nanti kalau ada ustaz ceramah, kurban itu wajib menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali tidak wajib. Apa dalilnya? Dia punya dalil juga. Dalil yang mengatakan kurban tidak wajib. Pertama, Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq pernah 1 tahun tidak berkurban. Sengaja mereka tahun itu tidak berkurban. Ketika ditanya, Abu Bakar, Umar, kenapa tidak berkurban? Kami ingin menjelaskan kepada umat bahwa kurban itu tidak wajib, maka tahun ini kami tidak berkurban untuk menunjukkan dia tidak wajib. Itu yang kami terima dari Rasulullah. Yang kedua, karena ada hadis Nabi, salasun, ada 3 perkara, hunna alayya faraidu, ada 3 perkara bagiku wajib, walakum tatawwu', tapi bagi kamu tidak wajib, hanya sunnat saja. Di antara 3 itu adalah salat tahajud, salat duha, dan berkurban. Jadi dalam hal kurban ini, Quran ada, hadis ada, tapi hukumnya tak dijelaskan. Datang ulama berijtihad. Hanafi mengatakan wajib, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan sunnat muakkad. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, mau ikut yang wajib atau sunat muakkad? Banyak yang bilang wajib kan? Bagus. India, Pakistan, Bangladesh, 3 negara ini mayoritas Hanafi. Makanya kawan-kawan kami dulu, saya angkatan 98, Ustadz Marsofwan angkatan 97, Ustadz Saiful Fajri 98. Beliau kakak kelas saya setahun. Kawan-kawan kami dulu yang dari India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu kalau hari raya kurban, mereka memang berkurban. Mereka beli itu kambing, mereka potong, karena menurut mazhab mereka wajib berkurban. Tapi kami yang dari Indonesia berpegang pada mazhab Syafi'i, kami tak berkurban, kami makan daging kurban aja. Nah, jadi dalam hal ini, kalau ada nanti ustadz yang berceramah di masjid, kurban itu wajib, kita tak bisa salahkan, karena dia pakai mazhab Hanafi. Ada ustadz mengatakan kurban itu sunnat muakkad, karena dia pakai pendapat jumhur, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, jamaah berpikir, saya ikut yang mana? Bapak sudah dengar kajian? Sudah. Bapak condongnya kemana? Saya nampaknya lebih condong ke Syafi'i, Pak Ustaz. Bagus, tapi jangan condong ke Syafi'i karena tak mau keluar duit. Nah ini, jangan kita katakan, marilah kita kembali ke Quran dan Sunnah, jangan ikut-ikut pendapat mazhab. Oh, tak bisa, karena Imam Hanafi juga adalah berpegang pada Quran dan Sunnah. Imam Maliki berpegang pada Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i, semua imam-imam itu berpegang pada Quran dan Sunnah. Datang satu orang, saya tidak mau ikut Imam Hanafi, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Hambali, saya tidak mau ikut Imam Maliki, saya mau langsung saja ke Quran dan Sunnah, saya berijtihad. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Karena sehebat-hebatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelarnya bukan LCMA, Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu artinya di kepala dia ada 300.000 hadis. 300.000 hadis berkeliaran dalam kepala dia. Bergelar Al-Hafiz, tapi di ujung namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i.
bermazhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Asqalani. Setelah itu tahun 911 lahir lagi imam besar, meninggal 911, namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kitabnya 500, hafalan hadisnya hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Seandainya aku dapat hadis lebih banyak daripada itu, aku bisa juga lebih hafal daripada itu. Tapi dia tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Makanya mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam majmu' fatwanya mengatakan, saya bermazhab Hambali. Jadi bahwa ada mazhab Syafi'i bukan berarti meninggalkan Quran dan Sunnah. Jangan pahami imam mazhab itu menambah-nambah ajaran Islam dan mereka adalah nabi yang ke-26, ke-27, ke-28, ke-29. Tidak benar. Mereka membuat fikih itu menjadi sistematis. Contoh salat. Nabi tak pernah mengajarkan rukun salat ada 13. Itu dalam mazhab Syafi'i supaya orang tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana mubah. Dibuat menjadi sistematis. Hadis, mana pernah Nabi mengajarkan ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu'. Nabi tak pernah mengajarkan usul fikih. Ini namanya Quran, ini hadis, ini ijma', ini qiyas, ini syar'u man qablana, ini istihsan, ini istishab, ini saddu zara'i, ini qaulus sahabi. Itu ilmu disusun belakangan setelah Nabi meninggal supaya untuk sistematis memudahkan umat. Jadi yang paling selamat adalah mengikut Quran dan Sunnah dengan mengikuti para ulama. Dua-duanya berdasarkan dalil. Ikut Quran, ikut Sunnah, mana dalilnya? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Ikut ulama, mana dalilnya? Al ulama warasatul anbiya. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Itu satu contoh sampel kurban. Saya kasih contoh yang kedua. Kalau waktu habis kasih tahu Ustaz. Saya catat contoh yang kedua. Membaca Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Suruh baca Quran. Suruh baca Quran. Yang dibaca itu apa? Fatihah. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang solat tidak membaca Fatihah, maka solatnya tidak sah. Nah, bagaimana kalau jadi makmum? Dalam Quran ada, dalam hadis ada tentang baca Fatihah, tapi menjelaskan kalau ada imam, ada makmum di belakang. Apakah makmum itu baca Fatihah atau tidak? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi jangan katakan, oh kalau gitu Quran dan hadis tidak sempurna. Bukan begitu maknanya. Quran dan hadis sempurna secara global. Detail penjelasannya ulama. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Imamnya Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki, Imam Masjid Shah Alam, Selangor. Saya diundang Menteri Besar Selangor, ceramah di Malaysia, solat di Masjid Shah Alam, tausiah imamnya beliau. Hari ini berjumpa lagi. Aku tak pernah mencari engkau, engkau tak pernah mencari aku. Pesantren ini mempertemukan kita. Allahu Akbar. Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki. Kenapa disebut Al-Fatani? Karena beliau berasal dari Fatani. Fatani itu mana? Thailand Selatan. Diambil oleh Thailand, nama negeri itu Fatani. Kenapa Al-Makki? Makkah. Karena beliau dari Makkah Al-Mukarramah. Dimuliakan, lahir Makkah. Keturunan dari darah Fatani, Makkah, sekarang di Malaysia. Berkat kemuliaan Al-Quran, negeri-negeri ini memakainya. Indonesia memakai, Malaysia memakai, Fatani memakai, Makkah memakai. Maka kalau mau anak-anak kita dipakai di dunia ini, isi kepalanya dengan Quran, bukan dengan koran. Nah, membaca Al-Fatihah ada dalam Quran. Membaca Al-Fatihah ada dalam hadis. Bagaimana kalau makmum
apakah makmum juga membaca Al-Fatihah? Maka 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Fatihah. Kenapa? Karena hadis Nabi, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka makmum di belakang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia baca di belakang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kata mazhab Syafi'i. Kata mazhab Hanafi tak perlu. Kenapa tak perlu? Hadis juga menyebutkan. Apa kata hadis? Al-imamu junnah. Imam penanggung jawab. Imam mengcover bacaan makmum. Faqira'atul imam qira'atul makmum. Kalau imam sudah membaca, maka makmum sudah tercover, tak perlu lagi baca. Bertolak belakang. Syafi'i mengatakan wajib makmum baca. Hanafi mengatakan tak perlu baca. Maliki pertengahan. Maliki bagaimana? Kalau solatnya jahar, makmum tak perlu baca karena telinga makmum sudah mendengar. Solat maghrib, solat isya, solat subuh, solat tarawih, solat witir, solat tahajud, solat Jumat, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi kalau solat sir, solat zuhur, solat asar, maka makmum membaca Fatihah karena telinganya tak mendengar. 3 mazhab. Syafi'i wajib baca. Hanafi tak perlu baca. Maliki solat sir atau solat jahar. Kalau jahar tak perlu baca karena telinga sudah mendengar. Kalau sir membaca karena telinga tak mendengar bacaan imam. Jelas kita yang menjadi jamaah memilih. Saya dalam masalah ini memilih mazhab Syafi'i. Tapi Ustadz Umar Mita boleh jadi memilih mazhab Hambali. Ustadz Hanan At-Taki tadi subuh kasus ketiga. Pertama, kurban. Kedua, baca Fatihah. Ketiga, kunut subuh. Tentang solat subuh ada dalam Quran. Mana ayat solat subuh dalam Al-Quran? Aqimis salata lidulukis syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qur'an al-fajri di situ solat subuh. Hadis tentang solat subuh sahih, mutawatir. Nabi solat subuh. Yang jadi masalah, apakah solat subuh itu pakai kunut atau tidak? Maka terbagi 2 mazhab. Hanafi dengan Hambali mengatakan tak ada kunut subuh. Hanafi, Hambali tak ada kunut subuh. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i pakai kunut subuh. Tadi subuh Ustaz Somad pakai kunut atau tidak? Tidak. Tapi biasa Ustaz kalau subuh pakai kunut. Tadi saya jadi makmum. Imamnya Ustaz Hanan At-Taki. Ustaz Hanan At-Taki waktu jadi imam tadi dia tidak baca kunut. Maka yang paling enak jadi makmum, kalau imammu berkunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Kalau imammu tidak berkunut, maka kau ikut saja imammu di depan. Dulu Muhammadiyah dengan NU sampai berdebat jam 2 malam. Berdebat masalah kunut atau tidak. Sampai pagi bertengkar kunut atau tidak. Alhamdulillah sekarang tidak lagi sibuk membahas itu karena sama-sama tak solat subuh. Jadi dalam masalah ini kita tinggal mengikut. Jangan sampai katakan kembali ke Quran dan Sunnah lalu menafikan para ulama. Itu saya kasih 3 contoh kasus. Masalah kurban, masalah baca Fatihah di belakang imam, dan masalah kunut subuh. Saya kembalikan kepada senior saya, Ustadz Marsopwan. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Baik, mungkin begini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan dan sudah disortir oleh panitia. Jadi mungkin saya akan bacakan juga langsung. Jadi tadi tema kita tentang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh. Ya. Begitu. Oh, baik. Saya akan menentukannya. Jadi kalau kita lihat tadi, subhanallah, pendapat Ustaz Umar Mita dan Ustaz Abdul Somad sama ya. Ya, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tetap kita menghormati dan mengikuti juga para ulama kita. Takbir. Baik, ada pertanyaan ini yang ditujukan kepada Ustaz Abdul Somad dulu.
Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Saya punya anak tunarungu dan kesulitan mengajarkan akan adanya Allah, surga dan neraka. Tolong berikan solusi Ustadz, dan apakah ada jaminan Allah kepada mereka di akhirat karena ibadah yang tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustadz. Hidup ini ada pilihan, ada kita tak bisa memilih. Hidup ini ada yang kita bisa memilih, ada tidak bisa memilih. Saya sekarang berceramah duduk di kursi atau tegak di depan, itu memilih atau tak bisa milih? Milih. Kalau saya mau saya duduk sini, kalau saya mau saya tegak sana. Masalah minum dan tak minum, memilih atau tak memilih? Milih. Kalau saya mau saya minum, kalau tak mau saya tak minum. Tapi ada yang saya tidak bisa memilih. Punya anak tunarungu, bisa memilih atau tak memilih? Tak bisa memilih. Maka di saat itu ada beriman kepada takdir, qada dan qadar. Maka kalau ditakdirkan punya anak autis, tunarungu, tunawicara, maka saat itu tak ada solusi lain. Tak bisa komplain, marah kepada Allah. Kenapa anakku yang begini? Kenapa bukan anak dia? Aku solat, aku puasa, aku pengajian, aku baik, anakku kok begini? Dia mabuk, minum tua, minum khamar, sabu-sabu. Kenapa anak dia sehat? Kenapa Tuhan tak adil? Emangnya Tuhan bisa diunjuk rasa? Maka tidak ada jalan lain yang pertama kecuali ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saatnya kita bisa memilih, ada tidak. Pada saat tak bisa memilih, maka kuncinya hanya ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat kita bisa memilih, kita harus marah. Contoh, anak gadis dikuliahkan ke Jakarta, tiba-tiba pulang hamil 3 bulan. Ridha atau marah? Pulang dia hamil, marah bapak. Kenapa kau bisa hamil? Ayah harus sabar, ini takdir Allah ya. Dia akan punya otak untuk memilih antara pacaran atau tidak, antara keluyuran atau tidak. Maka saat itu al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jangan sampai salah dalam hidup. Nanti banyak orang salah mencampur adukkan antara bisa memilih atau tidak bisa memilih. Bapak waktu menikah dulu sama ibu, bisa milih atau tidak? Banyak yang takut jawab kan? Tengoknya sebelah, tak bisa. Nah, punya anak tunarungu, salah satu beriman kepada takdir Allah, ridha. Kau jaga anak itu baik-baik, boleh jadi dia yang membawa engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat Quran ada, syafaat orang baca Quran ada, syafaat orang hafal Quran ada, syafaat Nabi Muhammad SAW ada, syafaat malaikat ada, syafaat Allah ada. Ada syafaat orang beriman. Ketika orang beriman bersih dari dosa, dia bisa membawa sahabatnya masuk ke dalam surga. Baca hadis Sahih Bukhari Muslim digabungkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Hadis panjang 2 lembar tentang syafaat orang beriman. Boleh jadi pak, boleh jadi bu, kau banyak dosa, tapi kau jaga anak ini dengan baik, kau tobat nasuha, boleh jadi dialah yang menyelamatkan engkau. Syafaat orang beriman, jaga dia baik. Dia tamu Allah. Makanya kadang kalau kita menengok orang yang punya kekurangan fisik, kita diberikan sehat walafiat, tapi amal kita dosa yang banyak. Dia dengan segala kekurangannya, dan dia tidak dibebani Allah Ta'ala lebih dari kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuannya. Nah, sekarang bagaimana cara mengajar dia? Ada namanya SLB atau sekolah berkebutuhan khusus. Maka belajar ke sana. Kalau di Pekanbaru saya pernah ceramah di sekolah autis. Masuk ke dalam, menengok bagaimana guru-gurunya. Lalu kemudian ada sekarang pakai yang tunanetra braille, Quran braille. Bagi yang tunarungu, tunawicara, ada cara khusus. Maka diundang orang-orang yang punya keahlian ini, bertanya pada mereka, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Baik tunawicara,
tunarungu, tunanetra, ini semua ada penanganan khusus. Maka nanti dibuatkan pengajian khusus untuk orang-orang tua. Kami di Pekanbaru ada itu pengajian khusus untuk orang-orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Supaya apa? Supaya lebih sabar. Ini menganggap adalah amanah dari Allah. Jangan disia-siakan. Dia adalah tamu-tamu Allah. Boleh jadi di akhirat dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar menerima itu insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum ya Ustaz. Ustaz Umar minta pertanyaannya, haramkah vaksin rubella dalam Islam? Bagaimana mensucikannya jika sudah terlanjur divaksin rubella? Bismillah. Tentang masalah vaksin tentunya saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Innallaha lam yaj'al shifa ummati syai'an muharram. Allah tidak pernah menjadikan obat untuk penyakit hambanya dari sesuatu yang haram. Permasalahan tentang vaksin ini saya belum meneliti dan belum mengkaji lebih lanjut. Apakah betul-betul ada konten barang haramnya ataukah ada daging haramnya pada obat tersebut atau vaksin itu? Tentunya perlu pengkajian lebih lanjut dan perlu pengkajian lebih mendalam dari para ulama untuk mengkaji tentang masalah ini. Cuma yang kita sepakati adalah satu, tidak mungkin Allah menurunkan satu penyakit kemudian Allah jadikan obat dari penyakit itu adalah sesuatu yang sifatnya haram. Itu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Inilah yang menjadikan kita memahami ketika kita memiliki anak, sampai nanti para ulama menjawab bagaimana tentang hukumnya vaksin ini, mari kita memperbanyak doa supaya anak-anak kita dijaga dari segala mara bahaya dan segala macam penyakit. Karena sesungguhnya saya yakin betul doanya para ibu-ibu itu adalah doa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kepada ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari di waktu kecil buta, tapi ibunya tidak pernah letih untuk mendoakan setiap waktu supaya Bukhari kecil mampu melihat kembali. Doa yang dipanjatkan oleh ibunda Imam Bukhari terjawab ketika ibunda Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Maka ibundanya bangun, dan ketika bangun mendapati Imam Bukhari mampu melihat. Sampai akhirnya Imam Bukhari menjadi ulama besar yang kita kenang namanya sampai hari ini. Makanya sampai nanti, biarlah nanti Ustadz yang kemudian akan menjawabnya. Mungkin kemudian para ulama-ulama di MUI yang nanti lebih berkompeten untuk menjawabnya. Tapi yang jelas selama kita belum mendapatkan jawaban dari para ulama, kita perbanyak doa. Terutama bagi para ibu-ibu, jadilah ibu-ibu sebagaimana ibunya Imam Bukhari yang tidak pernah putus mendoakan kebaikan untuk anaknya. Dan kalau anak itu telah dilindungi dan diberikan kebaikan, mari kita kembalikan anak itu pada jalan Allah supaya bermanfaat untuk agama Allah. Baik, terima kasih barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini pertanyaan tidak ada namanya. Saya minta doanya agar diberi keturunan, sudah 12 tahun berumah tangga. Terima kasih Pak Ustaz, hanya itu. Baik, assalamualaikum Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang. Saya mau bertanya ini Pak Ustadz, apa hukum bersentuhan sama orang tua tiri? Seandainya posisi saya sebagai anak tiri ketika mau sholat, apakah wudhu saya batal? Fadhal Ustaz. Hurrimat alaikum ummahatukum, haram menikahi ibu kamu, wa akhawatukum, saudari perempuan kamu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, anak perempuan kamu. Wa ammatukum wa khalatukum, saudari ayah kamu, saudari emak kamu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak adik laki-lakimu, anak saudara laki-lakimu, anak saudara perempuanmu. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu, ibu susu 5 kali kenyang, khamsa rada'at. Wa akhawatukum minar rada'ah, saudari sesusuan dengan kamu, sama-sama satu ibu susu. Wa rabaibukum allati fi hujurikum minal lati dakhaltum bihinna, wa rabaibukum allati, anak tiri kamu kalau kamu dulu pernah dukhul, berhubungan dengan ibunya, menikah dengan perempuan janda punya anak gadis, kalau sempat berhubungan dengan ibunya tak boleh menikahi anaknya. Kemudian wa anta jama'u bainal ukhtaini, kalau kamu menggabungkan antara 2 orang bersaudara kandung. Ini orang-orang yang disebut dengan mahram.
mahram mu'abbad, selamanya dia adalah saudara kita, walaupun sampai mati meninggal dunia mahram, tidak boleh dinikahi, dan dia dalam mazhab Syafi'i tidak batal wudu. Tentang masalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan, aula mastumun nisa, kamu menyentuh kulit. Tentang menyentuh kulit ni 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, kalau tidak mahram bersentuhan kulit batal. Mazhab Syafi'i paling ketat, batal. Kalau mazhab Hanafi, bersentuhan kulit tidak batal, karena makna bersentuhan kulit di situ maknanya adalah jima. Tapi ayat Quran itu ayatnya tidak vulgar, tidak porno. Dia tidak mengatakan jima, tapi dia katakan sentuhan kulit, karena ayat Quran itu ayat yang tetap menjaga etika. Maka makna la mastumun nisa, kata mazhab Hanafi, bukan bersentuh kulit tapi berhubungan kelamin, baru batal. Kalau mazhab Maliki pertengahan, bersentuhan kulit tidak bersyahwat, tak batal. Tapi kalau bersyahwat, batal. Nah, istri dari ayah kita itu mahram, sampai mati tak boleh kita nikahi. Anak tiri kita, kalau sempat kita dukul dengan emaknya, itu juga mahram, kecuali akad dengan emaknya. Setelah akad, mati. Setelah itu anak itu kemudian sekian tahun gadis dia dinikahinya, boleh. Tapi kalau sempat berhubungan, maka dia mahram mu'abbad, selamanya sampai mati dia tetap mahram. Tentang bersentuhan kulit 3 mazhab. Syafi'i, bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi, bersyahwat tak bersyahwat tak batal, karena makna bersentuhan jima. Maliki, kalau bersyahwat batal, tak bersyahwat tidak batal. Dalam hal ini saya condong kepada pendapat mazhab Syafi'i. Saya kalau bersentuhan batal. Tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah. Mereka memakai majlis tarjih Muhammadiyah pakai mazhab Maliki. Kalau bersentuhan bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ya Ustaz. Ustaz Abdul Samad lagi. Bolehkah akikah diganti dengan sapi, langsung akikah satu keluarga? Pertama, kedua, sifat 20 bagi Allah. Yang ke-13 itu yang betul kalam atau kolam? Jazakallah khair. Akikah mesti dengan kambing, tidak boleh dengan sapi atau onta, mesti dengan kambing saja. Satu anak laki-laki, anak perempuan satu kambing. Kalau ada ustadz berceramah begitu nanti, maka referensi yang dia pakai kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Baca Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Tidak boleh lain daripada kambing. Tidak boleh berkongsi, harus satu kambing satu anak. Maka Fikih Sunnah Sayyid Sabiq itu mazhabnya apa? Hanafi. Tapi kalau dia buka kitab mazhab Syafi'i, nama kitabnya 2. Pertama Qalyubi wa Umairah, yang satu lagi Hasyiah Al-Bujairimi. Dalam kitab Qalyubi wa Umairah Hasyiah Bujairimi, boleh berkongsi 7 orang dalam satu sapi. 7 anak perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan serentak lahir hari itu anak bapak, anak bapak, anak bapak. Lalu diakikahkannya dengan 1 ekor sapi, sah. Atau berkongsi kurban dengan akikah, 4 kurban, 3 akikah, sah. Kenapa dalam mazhab Hanafi tidak dipakai, tak terima? Karena mereka tidak menerima qiyas dalam ibadah. Sedangkan mazhab Syafi'i dipakainya qiyas. Qiyasnya kemana? Ke kurban. Karena sama-sama binatang ternak, sama-sama dibagikan dagingnya, maka dikiaskannya. Kalau boleh berkongsi dalam kurban, maka boleh juga berkongsi dalam akikah. Kalau kurban boleh pakai lembu dan onta, maka akikah juga boleh. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Nama kitabnya Qalyubi wa Umairah dan Hasyiah Al-Bujairimi. Nah, sekarang masyarakat berijtihad. Ulama berijtihad menengok dalil Quran dan Sunnah, sedangkan umat masyarakat berijtihad memilih pendapat ulama mazhab. Kemana condong Bapak? Saya tak maulah berkongsi-kongsi Pak Ustaz. Saya maunya anak saya 1 kambing, 1 akikah. Buat.
Saya maunya enak rame-rame Pak Ustadz, harganya lebih murah. Jangan tengok harganya. Beribadah ini mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan dua-dua ini supaya kita jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah khilafiyah. Masalah kita yang terbesar adalah masalah kebodohan, masalah buta huruf Al-Qur'an, masalah membuka aurat, masalah tidak menerapkan syariat Islam. Itu masalah yang kita sepakati. Adapun masalah berkurban dengan akikah dengan sapi, ini masalah khilafiyah. Nah, ta'awan fima tafaqna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita bekerja sama. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Masalah bersentuhan, khilafiyah. Masalah akikah pakai kambing atau sapi, khilafiyah. Tapi masalah membangun lokal yang atap seng itu tak ada khilafiyah. Merubah atap seng itu menjadi gedung, itu tidak ada khilafiyah. Sepakat semuanya. Harus dirubah itu menjadi beton insyaallah. Allahu Akbar. Nah, kalau memang betul takbirnya kuat, sebarkan kotak. Jangan takbir kuat, masuk kotak 2000 perak. Wallah. Pertanyaan tadi? Kalam apa kalam? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, kata-kata, firman, qalam, pena, kolam, bukan tempat ikan itu. Kalam, kata, qalam, pena, nun wal qalami wama yasturun, demi pena dan wal qalam, kolam, pena yang menulis. Tapi kalau kalam, kata-kata. Makanya dalam bahasa Arab ni mesti baca dengan baik. Qul, pakai qaf. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Kalau tidak pakai qaf, pakai kul. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu esa. Nah, makanya perbaiki tahsin Al-Quran, belajar kepada Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki, baca Quran. Alhamdulillah, beliau nanti pulang ke Selangor, kita tetap bisa belajar. Buka HP, tulis Upin Ipin Iqra. Tulis, buka HP masing-masing. Tadi kami baru berdialog, ada program baru punya beliau, Upin Ipin Iqra. Jadi jangan cuman Upin Ipin cerita-cerita tak tentu arah. Ada sekarang Upin Ipin Iqra, sehingga bacaan anak kita bisa dia membedakan mana kolam, mana kalam, mana tha, mana sa, mana sya, mana sa, mana a, mana za, mana dha, mana wa, mana za. Nah, supaya dibaca Upin Ipin Iqra. Upin Ipin ini bagus. Upin baik, Ipin baik, Jarjit baik, Meme baik. Yang tak baik cuma Bang Saleh. Wallahu a'lam. Barakallah. Ustaz Umar Mita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar menurut ajaran Islam? Terima kasih. Bismillah. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, saya izinkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya Ustaz, yang dititipi dengan anak tunarungu. Saya kalau boleh berbagi kisah, saya juga mendapatkan titipan dari Allah. 2 kakak saya dilahirkan Down syndrome. Pertama umurnya 53 tahun, yang kedua 43 tahun. Kalau boleh kita katakan beliau-beliau ini umurnya sebenarnya 3 tahun tapi terjebak pada tubuh orang dewasa. Inilah yang menjadikan saya ingin berbagi kisah bahwasanya tidak ada wanita yang paling sabar yang saya pernah temukan kecuali adalah ibu saya. Karena sesungguhnya seumur hidupnya beliau, karena malamnya beliau meninggal dunia karena serangan jantung, sorenya beliau masih memandikan kakak saya selama 50 tahun, tidak pernah beliau jeda. Tidak punya pembantu, tidak punya partner untuk kemudian membantu beliau kecuali beliau dengan bapak. Ada satu hal yang saya cari dulu ketika saya dari SMP kemudian ke pondok pertama kali. Yang saya cari pertama kali adalah bagaimana kalau kita punya anak ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi kurang ataupun berkebutuhan khusus kayak Down syndrome, cerebral palsy, autis dan lain sebagainya. Saya mendapati pernyataan dari para ulama-ulama Hanabilah
Mereka menyampaikan bahwasanya anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus, maka mereka nanti tidak dihisap. Tidak dihisap atas sholat, tidak dihisap atas puasa, tidak dihisap atas haji ataupun umrah. Karena hisap itu hanya terkena kepada mereka yang mukallaf, yang terkena beban hukum ketika berakal. Anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka sesungguhnya mereka cuma ditanya satu saja pertanyaan. Ata'rifuni, kamu kenal saya atau tidak, kata Allah. Maka mereka akan menjawab, kami kenal engkau ya Allah, kami pernah mendengar engkau ya Allah. Kemudian langsung Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Maka semoga tadi orang tua yang mendapatkan titipan anak tunarungu, insya Allah moga-moga beliau nanti akan ditunggu oleh anaknya di depan pintu surga. Amin, insya Allah. Yang sabar, Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah tidak mungkin produk gagal. Pabrik aja enggak, kemudian pabrik yang semakin terkenal saja semakin minim ketika memproduksi produk gagal. Apalagi Allah tidak mungkin memproduksi dan menciptakan sesuatu yang sifatnya gagal. Karena semua itu sempurna insya Allah. Sekarang bagaimana kita apabila ingin menciptakan anak-anak kita yang taat kepada Allah? Ini tentunya jawabannya panjang sekali. Maka yang saya ingin sampaikan yang paling penting adalah bahwasanya bagaimana kita ketika ingin mendapatkan anak yang solih, perhatikan setiap harta yang kita bawa untuk kita suapkan kepada anak kita, maka pastikan itu adalah harta yang betul-betul halal. Karena sesungguhnya harta yang halal yang kita suapkan kepada anak kita, itulah daging yang akan membentuk bagaimana daging itu menyambut setiap panggilan Allah dan Rasulnya itu dengan begitu cepat ketika daging yang membentuk anak kita datang dari sesuatu yang halal. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan intinya hadis Nabi itu ada 3. 1, hadis Umar bin Khattab, yaitu adalah bagaimana kita menjaga niat. 2, hadis Aisyah, memastikan setiap apa yang kita lakukan ada dalilnya. Dan yang ketiga, hadis dari Nu'man, bagaimana kita memastikan apa yang kita makan adalah sesuatu yang sifatnya halal. Makanya kalau bapak ingin menciptakan anak yang halal, pastikan menciptakan anak yang solih, pastikan makanan kita adalah makanan yang halal. Saya teringat salah satu ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Nama bapaknya itu Mubarak. Kenapa bisa mendapatkan anak yang luar biasa, yaitu adalah Abdullah bin Mubarak? Maka Mubarak ini dulunya adalah penjaga dari sebuah kebun. Maka kemudian dia diperintahkan untuk menjaga kebun itu. Dia jaga kebun itu begitu lama. Sampai kemudian pemilik kebun itu mengatakan, ambil buah yang paling manis dari kebun yang kamu jaga. Maka diambillah beberapa buah, disajikan kepada pemilik kebun itu. Ternyata ketika dicicipi sama pemilik kebun itu, maka tidak ada yang manis. Pemilik kebun apel itu, pemilik kebun itu marah. Saya suruh kamu untuk mengambilkan yang manis, tetapi semua buah yang kamu ambil itu semuanya masam. Kemudian Mubarak berkata, maaf wahai tuanku dan majikanku, aku tidak bisa membedakan mana itu yang manis dan mana itu yang masam. Kemudian pemiliknya itu tidak percaya. Emang kamu tidak pernah mencicipi buah yang kamu jaga? Tidak pernah. Tidak pernah mungut yang jatuh? Tidak pernah. Kenapa kamu tidak pernah ngambil sesuatu dari buah yang jatuh? Karena perintahmu adalah menjaga dan engkau tidak pernah perintahkan kepadaku untuk memakan satupun dari buah itu. Karena tidak ada izin darimu, saya tidak mau makan. Masya Allah, pemilik kebun apel ini langsung tahu ini orang solih. Maka langsung dinikahkan dengan putrinya. Lalu ketika nikah, maka lahirlah seorang anak yang diberikan nama Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama tabi'in yang begitu besar. Dan seluruh para ulama mengatakan karena kebersihan makanan dari dari Mubarak, ketika dia menjaga perutnya, lahirlah Abdullah bin Mubarak. Umar bin Abdul Aziz, itu kata Ibnu Qudamah, lahir karena neneknya yang menjaga perutnya. Ketika menjual susu, ibunya ngomong, "Mbok dicampur susu itu dengan air." Kemudian putrinya yang menjual susu itu berkata, "Tidak. Nanti Umar tahu bin Khattab, Amirul Mukminin." Kemudian ibunya berkata, "Lah, Umar bin Khattab tidak tahu, dia itu ada di rumahnya." Kalaupun Umar bin Khattab tidak tahu, bagaimana dengan Robnya Umar? Perkataan inilah yang menjadikan Umar bin Khattab merinding ketika saat itu Umar bin Khattab ada di luar rumah itu tanpa sepengetahuan mereka. Langsung dibangunkan itu Asim putranya, lalu kemudian akhirnya disuruh pagi harinya untuk melamar wanita itu. Maka lihatlah wanita yang bersih menjaga lambungnya dan bersih dari yang haram, maka keturunannya ada yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ulama kemudian seorang yang disebut khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin. Semua di situ ditentukan dari proses makanan. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga bukan karena zina, karena Nabi Adam tidak berzina. Bukan karena bunuh, karena Nabi Adam tidak membunuh. Bukan karena memukul, karena Nabi Adam tidak memukul. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan buah yang diharamkan oleh Allah. Cuma satu gigitan tok.
Tapi cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga bersama Hawa. Dipisahkan selama 200 tahun, kemudian baru kembali di Bukit Arafah setelah 200 tahun. Hanya karena satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Makanan yang halal, rezeki yang halal, itulah yang menjadikan anak-anak kita taat kepada Allah. Karena daging yang datang dari sesuatu yang halal adalah daging yang paling mudah menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz diberikan kesehatan dan umur panjang, amin. Ustaz, saya mau bertanya, saya kerjanya tukang intip atau tukang foto dan video syuting. Bolehkah saya menerima job foto atau syuting misalnya di gereja untuk meliput acaranya? Mohon pencerahannya Ustaz. Ustaz Abdul Samad. Al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar segala hukum adalah boleh. Hukum dasar hukum bukan tak boleh. Hukum dasar segala hukum adalah boleh. Apa hukum syuting foto ini? Boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau gara-gara mensyuting ini menimbulkan cacat, maka dia menjadi haram. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sampai kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Gara-gara mensyuting itu cacat ya. Sampai tua nanti begini matanya sebelah. Nah itu baru dia jadi haram. Tapi kalau tidak ada menimbulkan mudarat maka boleh. Nah, bagaimana kalau yang diliputnya itu masalah ritual, akidah, ibadah, maka ini sudah masuk dalam domain ibadah akidah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Masuk ke dalam tempat ibadah orang, meliput acaranya, dalam ritualnya, maka carilah yang halal, tinggalkan yang haram. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Saudara-saudaraku yang bekerja di bidang syuting menyuting, bagian entertainment, kalau sudah terkait dalam masalah ritual ibadah, Nabi melarang sahabat-sahabat yang masuk ke tempat kuil tempel ibadah zaman-zaman dulu, padahal sudah tak dipakai lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan merusak keyakinan, merusak akidah, merusak kekuatan keimanan. Apalagi yang masih dipakai, ikut pula kita di dalam, masuk pula dalam misanya, masuk pula. Ini bukan berarti kita anti kebinekaan, kita bertetangga dengan berbagai macam agama, tapi kalau sudah dalam masalah akidah, tak ada tawar-menawar. Itulah makanya sebelum solat subuh, solat qabliyah subuh, diatur Nabi ayatnya. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Apa maknanya? Sebelum matahari terbit, sebelum solat subuh, pokok pangkal harimu diawali dengan kekuatan akidah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ustaz Abdul Samad lagi. Apa hukum niqab menurut Tuan Guru? Bolehkah kita yang masih belajar pakai niqab? Kadang pakai dan kadang tidak pakai niqab. Masih tergantung acara ataukah harus bagaimana? Wassalam. Saya tausiah di pesantren Abu Mudi di Aceh, tidak ada satupun perempuan yang nampak wajahnya. Pesantren Abu Mudi, semua santri pakai niqab. Nah, masalahnya apa hukum niqab ini, cadar? Maka ulama Saudi Arabia sendiri ikhtilaf. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz mewajibkan niqab. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, mereka katakan niqab itu, cadar itu wajib. Sedangkan Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan niqab cadar tidak wajib. Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan perempuan menampakkan wajah, menunjukkan dia tidak wajib. Bagaimana dengan ulama Mesir, Al-Azhar, tempat kami belajar dulu? Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Hadis Baina Ahli Sunnah wa Ahli Fiqh. Baina Al-Hadis As-Sunnah Baina Ahli Hadis wa Ahli Fiqh. Hadis antara pakar hadis dengan pakar fikih. Kata dia, kalaulah cadar itu wajib, untuk apa ayat dan hadis tentang menundukkan pandangan?
Orang disuruh menundukkan pandangan, itu kan menunjukkan wajah perempuan itu nampak. Nampak wajah ibu, makanya suruh nunduk. Kalau wajahnya tertutup, untuk apa lagi tunduk? Itu logika akal dia. Oleh sebab itu, ya Asma, kata Nabi, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza, wajah, wa hadza, tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Saya dalam hal niqab ini jalan tengah. Kelompok ini mengatakan niqab wajib, wajib pakai niqab, tutup wajah. Tapi yang ini mengatakan tak perlu pakai niqab. Saya jalan tengah, bagi yang berniqab baik. Jangan mengejek orang berniqab. Mahasiswi saya di lokal pakai niqab, pakai cadar. Ada dosen yang mengusir mahasiswa, pakai cadar dia usir, melapor ke saya. Waktu itu saya sekretaris LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Ustaz, saya diusir dosen gara-gara pakai niqab. Saya kasih rekom, lapor ke rektor. Dibela rektor, boleh masuk kelas. Dosen yang melarang itu yang kalah. Kalah dia, karena dibela oleh rektor. Ini hak azazi, orang boleh pakai niqab. Kenapa kita kalau niqab, orang pakai niqab ini, kalau nampak perempuan pakai cadar diejek, tapi perempuan pakai celana sempit diam. Nengok perempuan pakai cadar rese, menengok perempuan tak pakai jilbab diam. Ini berarti orang ini otaknya berkudis. Jadi kalau ada perempuan bercadar, dia sudah menjalankan syariat Islam, bagian dari ajaran Islam. Tapi perempuan yang tidak bercadar juga tak perlu kita ejek. Oleh sebab itu jalan tengah, bagi yang pakai cadar silakan, yang tak pakai cadar tak apa-apa. Jangan sampai berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, karena kalau yang bercadar tak bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak berbaju. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terakhir Ustaz Abdul Somad lagi. Saya seorang karyawan di perusahaan asing. 4 tahun terakhir perusahaan mengirim saya ke Amerika, Texas, Kansas, California. Sampai saat ini juga. Pertanyaan saya, selama saya di Amerika, saya tidak pernah mengerjakan ibadah sholat Jumat karena saya tidak menemukan masjid atau tempat yang menyelenggarakannya. Apakah hukumnya bagi saya, Ustaz? Apakah Texas, Kansas dan California itu tidak ada sholat Jumat? Saya tak tahu. Kalau memang tak ada sholat Jumat sama sekali, maka engkau ma'zur, diterima karena uzur. Lalu digantilah sholat Jumat itu dengan sholat zuhur. Tapi kalau di sana ada, engkau tidak cari tahu, atau pura-pura tak tahu, atau tak mau tahu, maka hati-hati. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, tak ada uzur syar'i, ta'awunan, karena menyepelekan solat Jumat, taba'allahu ala qalbih, maka Allah mengunci hatinya. Miskin bukan laknat, sakit bukan laknat. Laknat terbesar adalah terkuncinya hati. Taba'allahu ala qalbih, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tertutup. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Summum bukmun umyun, pekak, tuli, bisu, buta, fahum la yarji'un, tak bisa lagi kembali ke pangkal jalan. Oleh sebab itu kamu cari informasi tentang Texas, Kansas, California. Kalau ada solat Jumat hadir, kalau tak ada solat Jumat engkau solat zuhur karena uzur tak dapat melaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Baik, ada waktu hanya 5 menit lagi. Saya minta kesimpulan dari Ustadz Umar Mita 2 menit setengah, Ustadz Abdul Somad 2 menit setengah. Kami persilakan. Bismillah. Di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan ketika kita dipersaudarakan. Karena iman itu tidak mengenal baju, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal mata sipit ataupun mata belok. Inilah yang menjadikan kita ketika telah memiliki iman, maka lihatlah siapapun hari ini yang telah beriman, maka itu adalah saudara kita. Musuh kita terlalu banyak dari orang-orang kafir dan pekerjaan kita terlalu berat dan tidak layak bagi kita menambah musuh di antara orang yang beriman. Silahkan yang bermadhab Syafi'i, maka ikutilah Imam Syafi'i, karena beliau adalah salah satu orang yang diakui oleh para orang yang beriman di atas muka bumi. Siapapun yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, siapapun yang mengikuti Imam Malik, siapapun yang mengikuti Imam Hanafi, maka dia telah menata hidupnya dengan ilmu.
yang salah kalau tidak mengikuti empat-empatnya. Semoga kita menjadi orang yang saling bersaudara dan tidak perlu menjadikan orang yang beriman menjadi musuh. Saya tutup 3 poin. Poin pertama, bahwa saya dengan Ustadz Umar Mita hampir tak ada persamaan sama sekali. Beliau pakai topi haji, saya pakai peci. Beliau berjenggot, saya tak berjenggot. Tapi kami tetap sepakat untuk mengajak orang ke jalan Allah. Kami tak mengajak ke jalan partai. Kami tak mengajak ke jalan mazhab. Kami tak mengajak ke jalan ormas. Kami hanya mengajak ke jalan Allah. Itulah titik pertemuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Yang kedua, kalau mau anak-anak kita cerdas menyikapi perbedaan pendapat, masukkan anak ke pondok pesantren. Di luar sana dia hebat fisika, kimia, biologi, matematika, tapi dia buta tentang apa itu fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Daftarkan segera anak Anda ke pesantren ini sebelum tanggal berikut ini. Ustadz Marsopwan dari Al-Azhar melanjutkan ke Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, Saudi Arabia. Ustadz Saiful Fajri dari Al-Azhar melanjutkan ke Sudan. Fikih, usul fikih, qaidul fikih, balaghah, masak di kepala mereka. Jangan sampai dia nanti berkecamuk gara-gara khilafiyah. Solusi masalah akhlak, pondok pesantren. 3, yang punya duit banyak, duit kau tinggal. Emas, perak, perhiasan, mobil tinggal. Yang kekal abadi adalah ketika kau bangunkan lokal, ketika kau ganti bangunan itu menjadi beton, meninggal dunia, mengaji anak-anak di dalam, belajar bahasa Arab mereka di dalam, kita mati dimakan cacing tanah, tapi itu tetap mengalir sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Somad, terima kasih banyak kepada Ustaz Umar Mita. Kita sepakat tadi bahwasanya kita tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita senantiasa mengikuti para ulama-ulama yang sudah ditetapkan, yaitu imam-imam mazhab. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada protokol. Dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa